Komisi Percepatan Reformasi Polri sepakati larangan praktik titipan. Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD mengatakan, kesewenang-wenangan aparat kepolisian menjadi salah satu topik utama yang dibahas dalam Komisi Percepatan Reformasi Polri. Ia menilai berbagai persoalan di tubuh Polri, seperti ketidakprofesionalan aparat, pemerasan, hingga praktik jual beli perkara, menjadi alasan mendesak perlunya reformasi. Oh, itu jadi bahasan. Kesewenang-wenangan polisi. Banyak yang itu jadi bahasan. Jadi problem-problem di Polri itu kan seperti kita katakan, mengapa kita harus adakan reformasi? Ujar Mahfud MD dikutip dari kanal YouTube-nya, Rabu, 4 Maret 2026. 1. Yang seperti ini. Sama sekali tidak profesional. Lalu ada pemerasan. Ada jual beli perkara gitu. Kasus ini diangkat ke pidana atau tidak? Gitu bisa dibeli. Itu dalam banyak kasus dan itu tidak perlu diperdebatkan benar apa enggak. Itu banyak sekali gitu. Pemerasan, penganiayaan, backing-backingan terhadap mafia, tambah dia. Meski demikian, Mahfud mengatakan Komisi Percepatan Reformasi Polri tidak akan membuka secara terbuka kasus-kasus tersebut karena masing-masing telah memiliki catatan tersendiri. Ia menegaskan, fokus komisi saat ini adalah merumuskan langkah reformasi yang tepat untuk menyelesaikan berbagai bentuk penyimpangan dan kekerasan tersebut. Oleh karena itu, proses pembahasan reformasi Polri pun masih terus berjalan. Selain membahas praktik penyimpangan, Mahfud MD mengungkapkan bahwa Komisi Percepatan Reformasi Polri telah menyepakati sejumlah keputusan awal. Salah satunya adalah larangan praktik titipan dalam proses rekrutmen, mutasi, dan promosi di lingkungan Polri. Menurut Mahfud, seluruh anggota komisi, termasuk perwakilan dari Polri, sepakat bahwa praktik tersebut harus dihentikan karena justru menyulitkan institusi kepolisian sendiri. Dan semua anggota komisi yang dari Polri di situ setuju itu. Karena kadangkala yang begitu itu agak menyulitkan polisi juga, ujar dia. Di samping keputusan tersebut, komisi juga tengah membahas 4 persoalan struktural yang dinilai krusial. Pertama, mengenai kedudukan Polri dan Kapolri, apakah tetap berada langsung di bawah Presiden atau ditempatkan di bawah kementerian tertentu. Kedua, mekanisme pemilihan Kapolri, apakah tetap dipilih oleh DPR atau sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden. Mahfud menjelaskan, terdapat 2 pandangan dalam komisi. Sebagian menilai pemilihan oleh DPR penting untuk mencegah kekuasaan Presiden yang terlalu besar, sementara pandangan lain menyebut mekanisme tersebut berpotensi membuka ruang transaksi politik. Ketiga, penguatan peran Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas. Ini Kompolnas ini kan sekarang selalu seperti menjadi juru bicaranya Polri kan? Bukan mengawasi Polri. Jadi kalau mau bicara tanya ke Polri dulu, ujar Mahfud MD. Loh Pak Mahfud kok tahu? Lo ya tahu. Wong saya dulu ketua Kompolnas 5 tahun gitu. Kok Pak Mahfud lakukan? Lo undang-undangnya begitu-gitu. Sambung dia. Oleh karena itu, komisi mengusulkan agar Kompolnas diperkuat sebagai lembaga pengawasan eksternal dengan kewenangan eksekutorial dan keputusan yang bersifat mengikat. Keempat, pembahasan mengenai penugasan anggota Polri di jabatan sipil. Mahfud mengatakan, isu ini masih dikaji dengan mempertimbangkan Undang-Undang Polri, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, serta putusan Mahkamah Konstitusi. Mahfud menegaskan, sebagian hasil pembahasan telah mencapai kesepakatan, sementara sisanya masih bersifat alternatif dan belum final. Seluruh rekomendasi tersebut nantinya akan disampaikan secara resmi kepada Presiden sebagai bahan pertimbangan reformasi Polri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.